Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang persamaan eksponen materi matematika kelas 10. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Tentukan nilai X dari 5 pangkat X kurang 9 sama dengan 25 pangkat 3 kurang X. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, kita usahakan bagaimana caranya bilangan pokoknya di sini jadi sama. Sekarang, perhatikan cara membuat bilangan pokoknya jadi sama. 5 pangkat X kurang 9 sama dengan, 25 itu nilainya sama dengan 5 pangkat 2. Lalu pangkat 3 kurang X. Lanjut, 5 pangkat X kurang 9 sama dengan 5 pangkat 2 di dalam tanda kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar tanda kurung. 2 kali 3 hasilnya 6, lalu 2 dikali negatif X hasilnya negatif 2X. Sekarang perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama. Jika bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal ambil pangkatnya saja. Sekarang perhatikan pangkatnya. X kurang 9 sama dengan 6 dikurang 2X. Setiap yang ada X-nya pindah ke sebelah kiri, yang angka saja ke sebelah kanan. Sehingga jadinya X, lalu negatif 2X pindah ke kiri jadi positif 2X sama dengan 6, lalu negatif 9 pindah ke kanan jadi positif 9. X ditambah 2X hasilnya 3X sama dengan 6 ditambah 9 hasilnya 15. Maka nilai X sama dengan 15 dibagi dengan angka depan sini, 3. Dan 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. 2 pangkat 3X sama dengan 4 pangkat 2X kurang 1. Perhatikan langkah-langkahnya. Hampir sama dengan soal nomor 1 tadi, di mana langkah awal, bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya di sini jadi sama. Perhatikan. 2 pangkat 3X sama dengan, 4, itu nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Lalu pangkat 2X kurang 1, jangan lupa ditulis. Lanjut, 2 pangkat 3X sama dengan 2. Nah, pangkat 2 di dalam kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar tanda kurung. 2 kali 2X hasilnya 4X, lalu 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Sekarang perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, tinggal ambil pangkatnya saja. Sekarang perhatikan bagian pangkatnya. 3X sama dengan 4X dikurang 2. Setiap yang ada X pindah ke sebelah kiri, yang angka saja ke sebelah kanan. Sehingga jadinya itu 3X, lalu positif 4X pindah ke kiri jadi negatif 4X sama dengan negatif 2. 3X dikurang 4X hasilnya negatif 1X, atau boleh juga kita tulis negatif X saja sama dengan negatif 2. Perhatikan negatif, negatif, maka X sama dengan positif 2. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Selanjutnya, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal yang ketiga. Akar dari 5 pangkat X tambah 1 sama dengan 25 pangkat X kurang 2. Perhatikan cara penyelesaiannya. Jika ada bentuk akar, maka hilangkan bentuk akar, rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Perhatikan. Dalam kurung, 5 pangkat X tambah 1. Nah, ingat, bentuk akar kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat itu nilainya sama dengan pangkat setengah. Oke, sama dengan, angka 25 itu nilainya sama dengan 5 pangkat 2. Lalu jangan lupa tulis pangkat X kurang 2. Lanjut sama dengan 5. Lalu pangkat X tambah 1 kita kalikan ke pangkat di luar kurung ini. X tambah 1 dikali setengah, maka hasilnya yaitu X tambah 1 per 2.
sama dengan 5, lalu pangkat 2 di dalam kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar kurung. Perhatikan, 2 kali X hasilnya 2X, lalu 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal ambil pangkatnya saja. Perhatikan bagian pangkatnya, X tambah 1 per 2 sama dengan 2X kurang 4. Sekarang kita kali silang. X tambah 1 sama dengan 2 kali 2X hasilnya 4X, lalu 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Sekarang yang setiap ada X-nya pindah ke sebelah kiri, yang angka saja ke sebelah kanan. X, lalu 4X pindah ke kiri jadi negatif 4X, sama dengan negatif 8, lalu positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Lanjut, X dikurang 4X hasilnya negatif 3X, sama dengan negatif 8 kurang 1 hasilnya negatif 9. Maka nilai X saja sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Ingat, negatif bagi negatif hasilnya positif. 9 dibagi 3 hasilnya 3, dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. 9 pangkat X tambah 2 sama dengan akar dari 3 pangkat 2X kurang 2. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Perhatikan, langkah pertama kita usahakan bilangan pokoknya jadi sama. Sekarang perhatikan cara merubahnya. 9 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Lalu jangan lupa tulis pangkat X tambah 2. Sama dengan 3 pangkat 2X kurang 2. Nah, ingat bentuk akar kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Nilai akar itu sama dengan pangkat setengah. Lanjut, 3 pangkat 2 di dalam kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar tanda kurung. 2 kali X hasilnya 2X, lalu 2 dikali positif 2 hasilnya positif 4. Sama dengan 3, lalu pangkat 2X kurang 2 kita kalikan dengan pangkat setengah. Sehingga jadinya itu 2X kurang 2 per 2. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 3. Jika bilangan pokoknya sudah sama, maka ambil pangkatnya saja. Perhatikan bagian pangkatnya. 2X ditambah 4 sama dengan 2X kurang 2 per 2. Nah, selanjutnya sebenarnya kita boleh mengalihkan secara menyilang ke bagian sini. Atau boleh juga kebetulan angka bagian kanan ini bisa habis dibagi. Perhatikan sini, ingat boleh dikali silang ke sini atau langsung dibagi. Kebetulan dia bisa habis dibagi. Perhatikan. 2X ditambah 4 sama dengan 2X dibagi 2. Hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu negatif 2 bagi 2 hasilnya negatif 1. Setiap yang ada X pindah ke sebelah kiri yang angka saja ke sebelah kanan. Sehingga jadinya itu 2X positif X pindah ke kiri jadi negatif X sama dengan negatif 1. Lalu positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. 2X kurang X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja sama dengan negatif 1 kurang 4 hasilnya negatif 5. Dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. 4 pangkat 3X kurang 1 sama dengan 1 per 8 pangkat X kurang 1. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat, bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya jadi sama. Itu langkah pertamanya. Sekarang perhatikan cara merubahnya. 4 nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Lalu pangkat 3X kurang 1 jangan lupa ditulis. Sama dengan 1 per 8 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Jangan lupa ditulis pangkat X kurang 1. Lanjut. 2. Nah, pangkat 2 di dalam kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar kurung. 2 kali 3X hasilnya 6X, lalu 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Sama dengan 1 per 2, 3 kita kalikan ke pangkat di luar tanda kurung ini. 3 kali X hasilnya 3X, lalu 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Lanjut lagi.
2 pangkat 6X kurang 2 sama dengan. Nah, sekarang tugas kita bagaimana caranya bilangan pokok 2 ini kita naikkan ke bagian atas ini. Nah, caranya tinggal kita kalikan pangkatnya dengan tanda negatif. Oke, perhatikan kalikan pangkatnya dengan tanda negatif. Positif 3X kali negatif hasilnya negatif 3X. Lalu negatif 3 kali negatif hasilnya positif 3. Nah, setelah pindah ke atas, sekarang bilangan pokoknya jadi sama. Maka tinggal ambil pangkatnya saja. Perhatikan bagian pangkatnya. 6X kurang 2 sama dengan negatif 3X tambah 3. Sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Setiap yang ada X ke sebelah kiri, yang angka saja ke sebelah kanan. Perhatikan, 6X lalu negatif 3X pindah ke kiri jadi positif 3X sama dengan 3 lalu negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. 6X ditambah 3X hasilnya 9X sama dengan 3 tambah 2 hasilnya 5. Maka nilai X saja sama dengan 5 dibagi dengan angka depan sini, 9. Dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya yaitu soal yang nomor 6. 2 pangkat X kurang X kuadrat sama dengan 1. Perhatikan. 2 pangkat X dikurang X kuadrat sama dengan. Nah, 1 ini itu nilainya sama dengan 2 pangkat 0. Ingat, angka berapapun, baik 2, 5, 10, 1 juta, kalau dia pangkat 0, itu nilainya sama dengan 1. Timbul pertanyaan, kenapa harus angka 2 pangkat 0? Kenapa tidak 5 pangkat 0? Kenapa tidak 6 pangkat 0? Kenapa angka 2 yang dipilih? Itu agar bilangan pokoknya jadi sama. Nah, sekarang kan bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal ambil pangkatnya saja. Perhatikan. X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Karena dia bentuk kuadrat, persamaan kuadrat, maka untuk mencari nilai X-nya harus kita faktorkan. Perhatikan, bentuk faktor dari X dikurang X kuadrat ini. Caranya, perhatikan, tarik X keluar, lalu apa yang tinggal? X dibagi X itu nilainya 1. Dikurang X kuadrat dibagi X hasilnya X saja. Lalu dia sama dengan 0. Perhatikan. Kalau seandainya masih bingung, kita kalikan X di luar kurung ini, kita kalikan ke dalam. X kali 1 hasilnya X. Lalu X dikali negatif X hasilnya negatif X kuadrat. Nah, nilainya sama, cuma bentuknya saja yang berbeda. Lanjut. Setelah kita faktorkan, kita cari angka pembuat nolnya. Dengan cara X yang di luar tanda kurung ini langsung saja kita tulis X sama dengan 0. Lalu di dalam kurung ini juga sama. 1 kurang X juga nilainya sama dengan 0. Lanjut. Negatif X sama dengan positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Maka X saja negatif jadi positif. Sehingga jawabannya ada 2. Pertama X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 1. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X sama dengan 3 pangkat X ditambah 8. Perhatikan. Bilangan pokoknya sudah sama, maka perhatian kita cukup pada pangkatnya saja. Perhatikan. X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan X ditambah 8. Karena dia bentuk persamaan kuadrat, maka semua angkanya itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang di sebelah kanan biar dia jadi angka 0 saja. Perhatikan. X kuadrat ditambah 3X, lalu X pindah ke kiri jadi negatif X, lalu positif 8 pindah ke kiri jadi negatif 8, lalu dia sama dengan 0. Lanjut kita sederhanakan. X pangkat 2 atau X kuadrat, lalu 3X kurang X hasilnya positif 2X, dikurang 8 sama dengan 0. Ingat, karena dia bentuk persamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya kita faktorkan terlebih dahulu. Sekarang perhatikan cara pemfaktorannya. X sama dengan 0. Tugas kita sekarang cari 2 buah angka. Jika dikalikan itu hasilnya negatif 8. Oke, ingat ini hasil kali, negatif 8. Namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 2.
Nah, angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah positif 4 dan negatif 2. Ya kan? Perhatikan. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Kalau dijumlahkan, 4 ditambah negatif 2 hasilnya positif 2. Itu dia cara pemfaktorannya. Setelah kita faktorkan, tinggal cari angka pembuat nolnya dengan cara X tambah 4 sama dengan 0 dan X kurang 2 juga sama dengan 0. Lanjut. X sama dengan positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Lalu X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Dan inilah dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 8. 5 pangkat X kuadrat dikurang 2X sama dengan 125 pangkat X tambah 2. Ingat langkah pertama, bagaimana caranya bilangan pokoknya jadi sama. Sekarang perhatikan cara merubahnya. 5 pangkat X kuadrat dikurang 2X sama dengan, nah 125 itu nilainya sama dengan 5 pangkat 3. Jangan lupa tulis pangkat X tambah 2. Lanjut, 5 pangkat X kuadrat dikurang 2X sama dengan 5 pangkat 3 di dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkat di luar tanda kurung. 3 kali X hasilnya 3X, lalu 3 dikali positif 2 hasilnya positif 6. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Maka tinggal ambil pangkatnya saja. Nah, sekarang perhatikan pangkatnya saja. X kuadrat dikurang 2X sama dengan 3X ditambah 6. Karena dia bentuk persamaan kuadrat, oke, X-nya di sini pangkat 2, itu artinya semua angka yang ada di sebelah kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini harus angka 0. Perhatikan. X kuadrat dikurang 2X, 3X pindah ke kiri jadi negatif 3X, lalu positif 6 pindah ke kiri jadi negatif 6. Lalu dia sama dengan 0. Lanjut. X kuadrat negatif 2X kurang 3X hasilnya negatif 5X. Lalu dikurang 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorkan. Perhatikan cara pemfaktorannya. X tutup kurung sama dengan 0. Ingat, cari dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 6. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat adalah positif 1 dan negatif 6. Sekarang perhatikan, kita coba terlebih dahulu. 1 dikali negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 6. Kalau dijumlahkan, 1 dijumlahkan dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 5. Itu dia cara pemfaktorannya. Setelah difaktorkan, tinggal cari angka pembuat nolnya dengan cara X tambah 1 sama dengan 0, lalu X kurang 6 juga sama dengan 0. Lanjut. X sama dengan positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1, lalu X sama dengan negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6, dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Dan agar adik-adik dan rekan-rekan benar-benar paham dengan materi yang sudah kami ajarkan tadi, selanjutnya silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.